Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa berbagi ilmu bersama anak-anak di kelas 8 ini. Tak lupa juga saya ucapkan besar-besar amat rasa terima kasih saya kepada Bu Jumratul Hasanah atau Bu Zuma selaku IPS di MTS Al-Ma'arif ini, khususnya untuk di kelas 8. Tapi sebelumnya, izinkan saya, Ibu, untuk perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Azka Nur Safana, jurusan Pendidikan Ilmu Sosial di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan berbagi atau sharing bersama anak-anak terkait tentang materi kita di kelas 8 ini. Kebetulan materi kita di kelas 8 ini hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Jadi, Ibu akan menjelaskan, sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya, di kelas Ibu itu maunya Ibu tuh tidak hanya Ibu aja yang menjelaskan, tapi nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab atau pokoknya intinya yang membuat anak-anak juga aktif dalam melaksanakan pembelajaran di materi tentang mobilitas sosial ini ya. Tapi karena ini kesempatan pertama saya untuk menjelaskan dan mengajar kepada anak-anak kelas 8, jadi untuk kesempatan ini Ibu akan menjelaskan terkait tentang materi kita yaitu mobilitas sosial. Langsung aja, pada kesempatan ini Ibu mengambil materi ini tuh dari YouTube ya, video YouTube. Bisa dilihat di bawah sini. Nah, Ibu sudah menyediakan satu video dengan durasi 25 menit 38 detik ya. Lumayan lama videonya, tapi Ibu nggak akan memperlihatkan videonya secara lengkap. Ibu akan menjelaskan bagian-bagian penting dari mobilitas sosial itu sendiri ya. Baiklah, kita langsung aja ke materinya ya, terkait mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial, apa sih yang kita ketahui tentang mobilitas sosial? Tentu kalau bicara tentang pengertian gitu ya, kita bisa aja nyebutin sesuai yang di buku, tapi yang terpenting adalah pemahaman kita terkait tentang mobilitas sosial itu sendiri. Kalau di sini, di video ini menerangkan, apa sih mobilitas sosial itu? Kalau di video ini ya, pengertiannya itu, mobilitas sosial adalah perpindahan dari atas ke bawah lingkungan sosioekonominya seseorang, sehingga menyebabkan seorang itu mengubah status sosialnya. Jadi Ibu nggak mau anak-anak itu terpaku sama satu pengertian gitu. Ibu ingin melekatkan pada ingatan anak-anak terkait mobilitas sosial. Jadi gini aja ya, gampangnya seperti ini. Mobilitas sosial kita ambil dari kata mobil gitu ya. Mobil. Mobil ini adalah suatu benda yang bisa yang kita ketahui, yang kita lihat di dunia nyata, satu benda yang bisa bergerak. Tentu bergeraknya dari satu titik A sampai ke titik B, atau titik B ke titik C, atau selanjutnya gitu ya. Berarti mobil itu sendiri adalah pergerakan, perpindahan yang terjadi gitu ya. Berarti singkatnya adalah mobilitas sosial itu adalah pergerakan atau perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, atau perpindahan dari titik atas ke bawah atau bawah ke atas, sama aja ya, dalam lingkungan sosioekonominya seseorang sehingga dapat mengubah status sosialnya. Dapat dipahami apa pengertian mobilitas sosial dulu anak-anak terkait ini? Insya Allah bisa ya kita pahami pengertiannya. Gampang pokoknya, kalau ingat mobilitas, oh mobil itu kan perpindahan. Jadi gampang aja, mobilitas sosial kalau dikaitkan perpindahannya dari atas ke bawah lingkungan sosioekonominya seseorang sehingga mengubah status sosialnya. Gampang kan? Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan ngasih contoh di video ini, contoh seorang bapak pengusaha yang sukses.
Dari ini adalah Bapak Yana Hawi Arifin. Bapak ini dulunya adalah seorang yang pengusaha properti tapi mengalami kebangkrutan. Tapi setelah terjadinya kebangkrutan itu dia survive gitu loh. Survive, dia mulai mendirikan usaha sebuah keripik dari yang kecil-kecilan sampai berkembang menjadi usaha yang beromset puluhan juta. Ini menandakan adalah Bapak Yana ini telah melewati mobilitas sosialnya dari atas ke bawah, bawah sampai sampai ke atas lagi gitu. Jadi karena mengalami dari sukses ke bawah, itu kan mengubah status sosialnya Bapak Yana ya. Kemudian dari bawah itu dia survive lagi, membangun usaha lagi sehingga dia menjadi sukses lagi, sehingga terjadi lagi perpindahan status sosialnya, kayak gitu. Atau gampangnya seperti cerita-cerita orang sukses lainnya ya, misalnya seperti artis-artis. Dulu kan mereka berasal dari kampung gitu ya, tidak memiliki apa-apa, yang hartanya mereka, ekonominya mereka tuh nol, tapi setelah menjadi orang yang terkenal, mereka punya banyak uang sekarang. Itu kan perpindahan dari statusnya tidak punya apa-apa menjadi sukses gitu. Itu dalam lingkungan ekonominya ya. Selanjutnya yaitu ya, sebentar. Sebentar masih. Hmm. Nah, mobilitas sosial ini dalam kaitannya di agama kita sendiri, yaitu agama Islam, yaitu antara ikhtiar dan tawakal. Jadi mobilitas sosial ini kan tadi pergerakan atau perpindahan kita dari statusnya kita yang bawah sampai ke atas atau sebaliknya gitu. Itu berkaitan di agama kita sendiri, itu adalah ikhtiar. Ketika kita mempunyai satu usaha atau suatu suatu usaha lah misalnya ya, itu kita akan mengusahakan usaha. Kita usahakan, kita doakan, ikhtiarkan, selanjutnya kita tawakal. Itu berhubungan di agama Islam. Mobilitas kayaknya orang sukses, misalnya kayak saya contohkan tadi tuh, orang sukses yang berangkat dari nol, tapi dia berusaha dan berdoa setiap harinya sehingga mencapai di titik suksesnya. Udah dia berserah. Itu ada kaitannya dengan di agama kita sendiri ya, mobilitas sosial ini. Di sini ada ayatnya, yaitu surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 gitu. Jadi penting sekali, kenapa saya kaitkan dengan agama kita sendiri, karena di dalam agama kita sendiri kan kita diperintah untuk selalu berusaha, berdoa, selanjutnya tawakal. Kemudian Kemudian yaitu terkait tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial itu sendiri. Sosial itu ada 4 bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal, vertikal ke atas dan atau ke bawah, antar generasi, dan intragenerasi. Kalau horizontal sendiri itu adalah perpindahan sederajat atau sama gitu ya, rata, sebanding atau tidak merubah kedudukan seseorang. Misalnya kayak sehingga tidak merubah kedudukan status seseorang. Misalnya kayak saya misalnya ya, sebagai guru IPS di MTS 1 Al-Ma'arif ini. Tapi saya juga ingin, misalnya aduh bosen nih jadi guru di sini, di sekolah sini, saya mau guru di misalnya di MTS 2 Al-Ma'arif kayak gitu. Itu kan tidak tidak merubah saya menjadi orang yang lebih baik, maksudnya bukan merubah saya jadi orang yang lebih baik, tidak merubah apapun jadi status saya, tetap jadi guru IPS di status yang sama, cuma beda beda sekolah aja gitu.
Nah, kalau contoh terus kemudian bentuk mobilitas sosial dari vertikal ke atas dan vertikal ke bawah itu seperti contoh yang udah saya sebut di sebelumnya, contohnya orang misalnya kalau ke atas tuh seorang artis yang dari nol sampai sukses. Kalau ke bawah ini ya berarti dia dari atas ke bawah itu berarti dia sukses. Misalnya dia udah punya harta banyak tapi dia terjadi kebangkrutan kayak gitu. Itu sehingga merubah status sosialnya. Kemudian kalau mobilitas antar generasi ini lebih dari dua generasi. Contohnya kayak berarti dua generasi itu kayak ayah ibu sama kakek nenek gitu ya. Kemudian selanjutnya intragenerasi ini cukup anak, ayah dan ibu. Eh, nah, nanti di sini saya akan liatin lebih gampangnya lagi. Kita masuk ke contoh biar lebih gampang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial ini. Nah, di sini nah nah di sini tuh ada contoh ya. Lihat di gambar ini ada segitiga sama lingkaran. Segitiga itu kakek, nenek. Kemudian kakek nenek ini punya anak ibu. Nah, ibunya menikah dengan seseorang lagi, kemudian punya anak. Nah, contohnya ini kakeknya itu adalah pekerjaannya petani kecil. Dan ibunya menikah dengan seorang laki-laki, yaitu pekerjaannya adalah pedagang kecil. Kemudian ibu dari dan ayah selanjutnya itu kan di bawah ini tuh punya anak. Anaknya adalah sebagai pengusaha. Ini termasuk dari mobilitas sosial apa? Ibu bisa tanya ya Kak, kalian mobilitas sosial apa contohnya? Di sini berarti kalau tidak salah ya, mungkin akan ada dua mobilitas sosial yang hadir di sini. Nah, di sini sudah terjawab mobilitasnya ada dua, yaitu vertikal ke atas dan antar generasi. Kenapa bisa vertikal ke atas? Soalnya dari dia hanya petani kecil, kemudian pedagang kecil, kemudian jadi seorang bisnismen atau pengusaha. Itu kan dari tingkat status sosial yang bawah sampai ke atas gitu ya, sampai dia sukses gitu. Kemudian kenapa dia juga termasuk dalam mobilitas sosial yang antar generasi? Di sini melibatkan ada kakek neneknya, orang tuanya, kemudian anak. Itu sudah beda generasi gitu ya. Ada selanjutnya contoh lainnya. Nah, di sini ada contoh lainnya, yaitu kakek nenek, ayah ibu, sama anak. Kakeknya pengusaha, bapaknya pedagang, ibunya perawat, kemudian anaknya satpam. Nah, di sini juga akan mengandung dua mobilitas sosial. Apa aja gitu? Oke, jawabannya itu adalah, ada yang bisa jawab? Oke, jadi di sini ada mengandung dua mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial yang ke bawah, vertikal ke bawah. Kenapa ke bawah? Kan dari atasnya kakeknya pengusaha, terus ayahnya pedagang, kemudian anaknya sahabat ini mengalami uh, perubahan status sosial dari atas ke bawah, dari orang berada sampai nol gitu. Kemudian ada juga antar generasi juga, ada kakek sama neneknya ya. Nah, di sini eh, nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas faktor penyebab, cara dan saluran yang menjadikan mobilitas sosial itu terjadi ya. Mengenai faktor penyebab ini pasti ada sebab, ada akibat gitu ya. Nah, di sini yang menjadi faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial itu ada berbagai macam, ada beberapa ya. Di antaranya adalah status sosial. Nah, di mana kita ketahui mobilitas sosialnya adanya lah status sosial gitu. Karena yang berubah ya itu status sosialnya gitu loh, yang mengalami perubahan atau perpindahan itu. Kemudian ada keadaan ekonomi seperti yang saya contohin tadi, dari ekonominya yang kurang sampai ke atas, itu menjadi penyebab kenapa mobilitas sosial itu
dapat terjadi. Kemudian diskriminasi SARA dan kelas sosial. Kenapa diskriminasi SARA dan kelas sosial ini menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial? Anggapanlah di dunia ini atau di Indonesia ini sendiri ya, kita tahu ada berbagai banyak kelas sosial. Misalnya kelas sosial atas atau menengah itu menjadi penyebab orang-orang itu, orang yang berada di kelas sosial, bagaimana caranya mereka keluar dari kelas sosial yang bawah, sehingga itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial. Nah, selanjutnya adapun cara, eee, cara, mobilitas sosial itu bisa terjadi itu ada berbagai cara. Di sini ada pernikahan, perubahan standar hidup, dan bergabung organisasi tertentu. Kenapa di sini pernikahan dapat menjadi dapat menjadi cara terjadinya mobilitas sosial. Contoh ya contoh ya, misalnya si cewek ini, contoh si A, si cewek, dia adalah keluar dari keluarga yang tidak mampu, kemudian menikah dengan konglomerat misalnya, itu kan bisa membuat status sosialnya berubah gitu ya. Itulah mengapa pernikahan itu bisa menjadi cara terjadinya mobilitas sosial. Kemudian ada perubahan standar hidup. Mungkin orang-orang akan berpikir, masa sih aku akan selalu tetap kehidupanku miskin aja gitu kan, sehingga membuat dia berpikir bagaimana caranya keluar dari keadaan seperti itu gitu. Kemudian ada bergabung dengan organisasi tertentu, ya misalnya bekerja di perusahaan apa kayak yang membuat statusnya atau kehidupannya lebih baik lagi. Kemudian saluran atau cara bukan cara sih, salurannya kayak lembaga yang bisa menyebabkan perubahan atau mobilitas sosial itu terjadi. Bisa dari lembaga pendidikan, mereka akan kayak orang misalnya nggak punya uang, misalnya sekolah pendidikan, tapi dia berusaha untuk berpendidikan, pokoknya bagaimana caranya bisa merubah nasib hidupnya, kan bisa. Jadi lembaga pendidikan itu sangat mendukung sekali ya. Kemudian lembaga keagamaan sama lembaga ekonomi. Nah, selanjutnya, nah di sini saya akan kasih lihat terkait dengan dampak dari mobilitas sosial ya. Tentu di dunia ini nggak ada ya dampak itu kayak positif aja, pasti adalah dampak negatifnya gitu ya. Dari dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial kita bisa lihat contoh di gambar sebelah kiri ini kan ada ibu-ibu di sawah menerangkan, misalnya menerangkan bukan di sawah itu bukan lagi berbicara tentang pelajaran ya, mungkin tentang soft skills yang harus dimiliki oleh seorang petani gitu ya. Di sini yang sebelah kiri gambarnya hanya diterangkan oleh seseorang atau bicara face to face, sedangkan gambar di sebelah kanan ini udah menunjukkan ada teknologi, ada mereka melihat laptop, dari situ mungkin mereka bisa melihat video YouTube atau belajar gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat mobilitas sosial itu punya dampak yang positif sekali ya gitu ya. Dari yang cuma face to face hingga memiliki melihat laptop, membuka jaringan-jaringan bagaimana cara mengasah soft skill petani gitu ya. Ini dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya di sini ada, kita lihat nih, gambar di bawah ini yaitu gambar tentang tawuran gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Seperti contohnya ya, mmm, kan mobilitas itu kan perubahan ya. Semua orang, misalnya ya, semua orang yang ekonominya lagi di bawah, tentu mereka nggak mau lah terus-terusan berada di dalam perekonomian seperti itu. Sehingga menyebabkan mereka, bagaimana caranya aku bisa sukses? Dilakukanlah mereka seperti misalnya merantau ke Jakarta atau merantau ke kota-kota besar gitu ya. Tapi sampai sana kan nggak semua orang beruntung atau nasibnya beruntung gitu ya. Nggak sampai sana nggak langsung dapat pekerjaan gitu loh, ada kan pasti ada lah, nggak semua orang beruntung gitu loh. Kemudian ketika mereka udah, tidak memiliki pekerjaan kayak gini atau kualitas soft skill-nya kurang, ketika ada dari peraturan pemerintah atau mereka akan melakukan yang namanya kayak tawuran, demo
demo atau menggunakan kekerasan gitu. Ini merupakan dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah sudah ya? Sudah ya? Mungkin cuma itu aja yang bisa, Ibu terangkan tentang mobilitas sosial pada kesempatan hari ini. Tadi ada pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, kemudian faktor penyebab, cara dan saluran mobilitas sosial. Kemudian tadi ada dampak positif dan dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Mungkin nanti setelah ini Ibu akan melakukan diskusi, kemudian memberi gambar atau tugas yang isinya itu kalian menganalisis dia ini mobilitas sosial apa, atau kalian bisa kembangkan mengembangkan ke sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Karena waktunya tidak cukup, Ibu nanti langsung memberikan lembar tugasnya gitu ya. Sekian dari pertemuan kita hari ini, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf, jika masih banyak kekurangan. Harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.